Halo semuanya, teman-temanku Cancer, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam kondisi yang baik ya, selalu sehat dan semangat dalam jalani setiap kehidupan kalian ya. Hari demi hari dijalani dengan sebaik mungkin ya, agar tidak kehilangan momen berharga dalam kehidupan kalian. Oke, teman-teman, ini adalah general reading, love reading untuk kalian yang berzodiak Cancer di bulan Desember tahun 2021 minggu kedua ya. Bacaan ini bersifat sangat universal energinya, nggak mungkin bisa cocok ke semua teman-teman yang menonton readingan ini. Jadi dengarkanlah readingan kali ini dengan penuh kesadaran yang baik dan juga kebijaksanaan. Apabila kalian membutuhkan jasa personal reading, konsultasi, ataupun mau curhat bersama dengan Kak Tere Wijaya, silahkan menghubungi via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini, begitu ya. Oke teman-teman, langsung aja dimulai readingannya. Bagaimana asmara zodiak Cancer di bulan, wow sudah keluar ya, 1 2 3. Oke, di bulan Desember, wow energinya sangat luar biasa ya, sangat bagus, sangat lancar, sangat bersinergi sekali. Oke. Iya, terima kasih. Oke, 9 kartu pas ya. Langsung aja mulai. Oke, kenapa energi kalian sangat lancar seperti ini ya? Tidak tahu kenapa. Kak Tere tadi baca beberapa zodiak juga energinya lancar ya. Oke, teman-teman, kita mulai baca dari yang kartu di tengah sebagai energi utamanya. Di sini ya, Kak Tere melihat akan ada komunikasi dari seseorang masa lalu ya, seseorang di masa lalu, dan dimana Kak Tere melihat bahwa segala hal yang tidak jelas di masa lalu akan mulai tampak kejelasannya ya. Seseorang ini akan menjelaskan hal-hal yang mungkin ingin kamu ketahui di masa lalu gitu ya. Mungkin ini juga tentang dia mungkin ini adalah peluang ya, tentang peluang rekonsiliasi hubungan awal, hubungan yang dimulai dari awal kembali ya. Mungkin seseorang ini mengharapkan dia memiliki hubungan yang baru dengan kamu ya. Segala konflik di masa lalu bisa diakhiri dan bisa dimulai dengan niat yang baru, awal yang baru di sini. Oke. Seperti itu, dimana Kak Tere juga melihat ya di kartu selanjutnya banyak sekali halangan dan rintangan gitu ya, yang membuat koneksi ini tidak mudah untuk dilalui, bahkan untuk ke arah penyatuan ya. Butuh daya juang ya, butuh kerja keras yang cukup besar ya, bukan dari kamu atau dia, tapi dari kedua belah pihak. Oke, dimana lihatlah ya, ini tentang materi ya, tentang sesuatu yang ingin sekali dimiliki gitu ya. Ada keinginan untuk memiliki apa yang bukan miliknya gitu ya, seperti ada niat untuk memanfaatkan juga dalam koneksi ini ya, dimana dia melihat gitu ya, bahwa kamu semakin independen, kamu semakin mandiri, kamu semakin stabil dalam kehidupan kamu. Itu yang membuat pesona gitu ya, itu yang membuat dia terpesona dengan kamu kembali. Dia melihat ada peluang nih untuk menyatukan gitu ya, apa yang menjadi keinginan dia dan apa yang menjadi harapan kamu gitu. Mungkin dia tahu bahwa kamu itu masih belum move on, masih mengharapkan dia, mungkin seperti itu ya. Dimana lihatlah
orang ini sepertinya masih belum berubah gitu ya. Sisi manipulatifnya cukup tinggi di sini ya. Hati-hati ya dengan apa yang dia katakan ya. Tidak semua hal yang dia ungkapkan ya, dia ceritakan kepada kamu itu adalah benar ya. Kamu harus pintar-pintar untuk memfilter gitu ya, mana yang sesuai dengan realitasnya, mana yang hanya dimanipulasi aja ya, agar kamu di sini seperti apa ya, tidak menyalahkan dia gitu. Seperti dia ingin menunjukkan gitu ya bahwa dia itu yang terbaik gitu. Dia ingin kamu tuh melihat pesona dia gitu, kebaikan dia gitu ya. Mungkin dia akan berkata bahwa hal-hal di masa lalu ya yang nggak jelas ini, misalnya ada konflik atau kamu di ghosting gitu ya, dia akan berkata bahwa itu bukan kesalahan dia aja gitu ya. Mungkin dia akan melimpahkan kesalahan itu pada situasi atau kondisi di masa lalu, bahkan seseorang di sini ya. Egonya sangat tinggi, tidak mau disalahkan juga. Dimana lihatlah ya, sisi childishnya, sisi egonya tuh masih over gitu ya, masih ya masih tinggi di sini, masih ingin apa ya, memiliki gitu. Fokusnya tuh masih pada aku gitu, masih mikirin dirinya sendiri gitu ya. Jika kamu menerima gitu ya rekonsiliasi ini kembali ya, dia akan menjalani hubungan ini sesuai dengan selera dia gitu. Dia nggak akan mentingkan selera kamu di sini ya. Dimana aku lihat penawaran cinta ya akan diajukan di sini ya. Dia akan menawar setelah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi apa yang terjadi di masa lalu ya. Dia akan mulai menggoda kamu gitu ya, mulai menawarkan cintanya pada kamu di sini ya. Lihatlah ya, dia akan seperti memberikan janji gitu ya, untuk berkomitmen serius kepada kamu gitu. Dia seperti akan memperjuangkan kamu banget gitu. Dia akan meyakinkan kamu sekali di sini. Dimana aku merasa gitu ya, kamu secara intuisi ya, kamu akan merasakan keraguan gitu. Kok ragu ya, walaupun dia meyakinkan seperti apapun gitu, hati kamu tuh ada salah satu sisi di hati kamu itu merasa ragu gitu. Keraguan itu seperti pertanda dari semesta ya. Di sini kamu bisa memilih kok gitu. Tidak ada yang memaksa gitu ya untuk kamu tetap menerima rekonsiliasi ini, menerima penawaran cintanya kembali, atau kamu bisa abaikan aja gitu ya. Walaupun peluang rekonsiliasi ini ada, kalau memang orangnya yang datang tuh toksik ya sudah, abaikan aja gitu loh. Kamu harus mementingkan sisi kebahagiaan kamu sendiri. Jangan sampai kamu itu mengabaikan kebahagiaan diri kamu sendiri dan melakukan pengorbanan yang nggak perlu sih sebetulnya gitu ya. Pengorbanan itu dalam percintaan menurut Kak Tere itu nggak ada gitu. Nggak harus kita tuh berkorban demi cinta, demi perasaan ya. Kenapa kita harus berkorban demi dia gitu kan? Mestinya apalagi kalau kalian tuh feminim gitu, kalian tuh nggak harus kok berkorban demi cinta. Harusnya ya laki-laki gitu, seorang pria yang berkorban ya demi cinta gitu ya. Karena apa? Kodrat seorang pria adalah mencintai, dan kodrat seorang perempuan adalah dicintai ya. Jangan abaikan kodrat itu teman gitu. Karena ya kalau kamu mengabaikan kodrat itu ya, maka kamu yang akan sakit sendiri, kamu yang akan menderita gitu. Dimana lihatlah harapan besar ya, ketika kamu mungkin berpikir, ketika aku tidak menerima peluang rekonsiliasi ini, ketika aku mengabaikan penawaran cinta ini, ya aku apakah mungkin menemukan orang baru? Mungkin gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin gitu. Percayalah, semesta itu baik gitu ya.
akan indah pada waktunya ketika kamu itu tidak mengkontrol apa yang menjadi takdir gitu ya. Takdir itu adalah bagian semesta. Kita hanya sebagai pribadi itu menjalani, sebagai manusia itu menjalani apa yang sudah ditakdirkan ya. Kita hanya bisa berusaha tapi tidak mengontrol itu ya, seperti itu. Oke, sebentar. Kita lihat di kartu selanjutnya. Oke. Ada energi dari Aries ya di sini. Energi Aries gitu, Kak Tere melihat gitu ya, atau kartu ini mengartikan bahwa kamu itu sudah tidak sudah tidak seharusnya tidak gitu ya. Gimana sih, gini, di kartu full moon in Aries ini Kak Tere tuh melihat seperti ini, kamu tuh tidak seharusnya terjebak kembali dalam karmik gitu ya, dalam situasi toksik gitu, hubungan yang tidak buat kamu nyaman gitu. Pada akhirnya mungkin awalnya dia akan buat kamu nyaman, dan selanjutnya ya akan buat kamu ya merasa nggak aman juga gitu ya, apalagi ini berkaitan dengan finansial gitu ya. Dia akan mudah sekali untuk meninggalkan kamu ya, tanpa pikir panjang gitu. Dimana Kak Tere melihat gitu ya, kamu di sini diminta untuk lebih bisa menjaga diri kamu, memprotek diri kamu. Kalau kamu nggak bisa jaga diri kamu, lalu siapa yang akan jagain kamu? Dia belum tentu ya, dengan energinya yang seperti ini ya. Kamu yakin orang dengan energi seperti ini yang ingin memanfaatkan, yang egonya masih tinggi, manipulatifnya cukup kencang di sini, bisa memprotek kamu, menjaga kamu? Belum tentu ya. Apa kamu mau meyakinkan perasaan kamu, hati kamu, bahkan diri kamu dengan kepada orang ini gitu ya. Oke, seperti itu. Ada energi Scorpio ya. Energi Scorpio mengartikan gitu ya, atau membawa pesan bahwa kamu harus bisa mengakhiri siklus yang toksik gitu ya. Kamu harus bisa merilis atau mengakhiri ya energi negatif ini gitu loh. Kalau kamu terjebak kembali, maka akan sulit keluar ya dari sisi negatif atau dari ya koneksi yang toksik gitu, yang karmik seperti ini ya. Jadi pesan dari Kak Tere, jangan kamu terjebak kembali, kamu harus lebih pintar gitu ya, jangan masuk ke lubang yang sama 2 kali gitu ya. Oke. Kamu pantas untuk bahagia ya. Kamu pantas untuk dicintai. Kamu pantas mendapatkan orang yang tepat gitu ya, orang yang baik. Di sini aku melihat kamu juga butuh sikap tegas ya. Kamu harus tegas pada orang ini maupun pada pilihan kamu, keputusan kamu. Ya, aku melihat di sini ada seperti ada energi Cancer ya, seperti ada isu di dalam diri kamu gitu ya, ada personal isu. Jadi di sini kamu diharapkan untuk lebih bijaksana aja gitu ya. Kalau memang orang ini tidak baik gitu ya, punya niat yang nggak baik dalam penawaran cintanya kembali, dalam rekonsiliasinya, ya sudah gitu ya, tidak usah kamu terlalu membuka diri kamu ya. Di sini Kak Tere itu melihat bahwa kamu tuh orangnya suka berkomunikasi gitu ya, suka bercerita gitu ya, tidak semua hal harus kamu ungkapkan gitu ya. Karena apa? Ketika kamu menceritakan hidup kamu gitu ya, kamu berkeluh kesah gitu ya kepada
orang ini gitu, tentang perasaan kamu, tentang hati kamu, ya orang ini akan melihat ada peluang, ada celah untuk ya semakin memperalat kamu, memanfaatkan kamu gitu ya, atau di sini memanipulatif kamu gitu. Karena di sini Kak Tere melihat kamu itu ada personal issue gitu. Mungkin ini yang dijadikan peluang gitu ya untuk dia tuh masuk kembali ke dalam hidup kamu. Jadi ini readingan ini sangat dijadikan pesan aja, dijadikan seperti warning agar kamu tidak terjebak dalam situasi yang sama seperti di masa lalu ya, dengan orang yang ya tidak banyak perubahan gitu ya, masih seperti yang dulu. Oke, inilah readingannya teman-teman Cancer, semoga bermanfaat. Salam bahagia dari kakak, bye bye.